Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang bullying. Apa kalian tahu apa itu bullying? Apa aja sih contoh-contoh dan jenis-jenis bullying? Oke, langsung perhatikan aja ya pada video kali ini. Bullying adalah bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, atau dengan cara pemaksaan. Bully merupakan tindakan penindasan yang seringkali dilakukan secara berkelompok. Pada lingkungan sekolah, kelompok yang melakukan bully cenderung merasa berkuasa dan menganggap anak lain lebih lemah daripada mereka. Beberapa contoh bully yang sulit dideteksi yaitu intimidasi, ancaman, dan pengucilan. Jenis-jenis bully. Yang pertama ada bully secara fisik atau nonverbal. Bully yang dilakukan secara fisik biasanya menimbulkan memar atau luka. Contoh dari bully secara fisik adalah memukul, menendang, menjegal, atau menghalangi jalan menggunakan kaki, mencubit, dan mendorong seseorang. Yang kedua ada bully secara lisan atau verbal. Bully juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok-olok orang lain. Meskipun tidak meninggalkan luka yang terlihat secara fisik, bully secara lisan ini merupakan jenis pelecehan yang ditargetkan dan biasanya berujung pada tindakan kekerasan fisik. Yang ketiga ada bully secara sosial. Bully yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bully ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Adapun contoh-contoh bully secara sosial adalah: yang pertama, menyebarkan kebohongan atau gosip tentang seseorang. Yang kedua, melontarkan lelucon untuk mempermalukan dan menghina orang lain. Yang ketiga, mengejek orang lain di sekitar untuk mengucilkan seseorang. Dan yang keempat, ada tatapan sinis yang ditunjukkan untuk mengintimidasi secara halus. Yang keempat, ada cyberbullying atau bully di internet. Cyberbullying adalah tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Umumnya, cyberbullying ini terjadi di media sosial, game online, dan platform lain yang menyediakan kolom interaksi. Bully di sini tidak dilakukan dengan tatap muka, melainkan secara virtual atau online. Adapun contoh-contoh dari cyberbullying adalah: yang pertama, mengirim teks, Gmail, gambar atau video yang isinya mengejek, mengancam, berkata kasar, dan seksual. Lalu, apa saja sih penyebab dari bullying? Keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial, maupun diri sendiri. Adapun beberapa penyebab seseorang melakukan bullying adalah sebagai berikut. Pertama, melihat orang tua sering bertengkar. Yang kedua, ada pola asuh orang tua yang tidak sehat atau terlalu dibebaskan, terlalu keras, kekurangan kasih sayang, dan kekurangan perhatian. Yang ketiga, pernah menjadi korban bully. Yang keempat, memiliki rasa percaya diri yang rendah. Yang kelima, sulit dalam hal bersosialisasi. Yang keenam, pengaruh dari tontonan atau game yang tidak sesuai dengan usia. Dan yang ketujuh, selalu ingin berkuasa. Bagaimana cara mengatasi bully? Cara mengatasi bully ada 4. Yang pertama, lebih dekat dengan anak. Pola asuh orang tua memiliki peran penting untuk kebutuhan emosional anak. Jadi, coba untuk memulai mendekati anak dan coba membangun hubungan komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, mengajari anak cara mengendalikan stres. Orang tua sangat perlu mengajari anak cara mengendalikan stres dengan mencari atau melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, menghabiskan waktu mengenal alam, bermain dengan hewan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengawasi penggunaan gawai atau gadget pada anak. Penggunaan gawai pada anak perlu dibatasi agar tidak menggunakan gadget terlalu lama.
Hal ini berguna untuk mencegah si kecil menonton konten-konten berbahaya atau tidak sesuai dengan usianya yang dapat memicu dirinya melakukan tindakan bully. Yang keempat, ada mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Apabila anak menunjukkan tanda-tanda bully, maka orang tua perlu turun tangan dan mendisiplinkan anak dengan segera. Namun, hindari cara mendisiplinkan anak dengan kekerasan. Orang tua dapat mendisiplinkan anak melalui cara-cara yang positif seperti membiasakan anak dengan teratur dan rutinitas, menjelaskan kepada anak mengenai konsekuensi dan kesalahan yang dibuat atau memberikan pujian atas perilaku baik anak. Cara mencegah bully. Yang pertama, mengajari anak tentang bully. Anak perlu mengetahui bahwa menindas orang lain atau bully adalah perilaku yang tidak baik. Berikan contoh, memukul teman atau menghina orang lain sebagai lelucon adalah hal yang tidak baik dan tidak terhormat, serta dapat menimbulkan trauma bagi para korbannya. Dengan begitu, anak dapat mengerti dan tidak melakukan tindakan agresif kepada orang lain. Yang kedua, membangun rasa percaya diri anak. Bully bisa terjadi karena rasa percaya diri yang rendah. Untuk itu, cobalah bangun rasa percaya diri pada anak dengan mendorongnya melakukan hal-hal yang positif dan disukai di sekolah. Sebagai contoh, dukung anak untuk mengembangkan kemampuan musiknya dengan mengikuti klub musik di sekolahnya. Dan yang terakhir, menjadi contoh yang baik kepada anak. Orang tua perlu memberikan contoh yang baik kepada anak. Oleh karena itu, sikap baik dan rasa hormat perlu ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana seperti menyapa tetangga ketika berpas-pasan atau menolong orang bisa menanamkan nilai kebaikan dan empati pada anak. Oke, sekian video tentang materi bully pada kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan komen ya di bawah. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.